merengkan HP-mu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Priyanti Esther Marsia. Saya dari jurusan PGSD, berasal dari Kalimantan Barat, Kabupaten Skadau, Kecamatan Nangataman, dan saya di sini menceritakan tentang kisahnya atau cerita rakyat yang ada di daerah-daerah kami. Saya akan menceritakan cerita rakyat suku Dayak Taman Sosat. Penduduk desa Meragun di Kabupaten Skadau, Kecamatan Nangataman, Kalimantan Barat, yang dimana didominasikan sebagai suku Dayak Taman Meragun. Menurut ceritanya, suku Dayak Taman ini berasal dari Kapuas Hulu, yang dimana perjalanannya menyelusuri air sungai Kapuas. Namun, pada saat perjalanan, mereka terhambat oleh batang pohon yang tumbang, menutupi aliran air sungai. Mereka akhirnya menetap di Skadau dan beranak pinak, atau yang biasanya kita kenal itu beranak cucu. Nah, ini adalah hal yang sangat populer di kalangan masyarakat, yang dimana Meragun ini sebagai Dayak Taman Sosat. Sesat, yang dimana artinya mereka sesat dan berhenti, dimana mereka tidak bisa melakukan perjalanan dan memilih untuk beranak cucu. Di sana, di desa itu sekarang dinamakan Desa Meragun. Seiring berjalannya waktu, pola kehidupan pada masyarakat Meragun pun mengikuti perkembangan zaman. Walaupun begitu, mereka tetap melestarikan adat budaya mereka. Seperti adanya gawai yang dilakukan atau dipakai suku Dayak untuk merayakan syukuran atau keselamatan pada Jubata. Nah, gawai ini dilakukan secara bertingkat dari kampung ke kampung ataupun dari desa ke desa, kecamatan, kabupaten. Nah, pada saat itulah Dewan Adat tingkat kabupaten melakukan rapat untuk menyepakati jadwal gawai itu. Tujuannya adalah agar pelaksanaan gawai setiap desa tidak dilakukan secara bersama, sehingga masyarakat dan desa lain bisa turut meramaikan acara di Meragun maupun di setiap daerah. Gawai kampung biasanya dilaksanakan pada awal Mei sampai 30 Juli. Gawai kampung memiliki banyak maksud seperti syukuran hasil panen, acara sunat, maupun pernikahan. Tamu-tamu yang datang dari berbagai daerah dapat hadir dalam pelaksanaan gawai kampung dan nantinya akan naik ke rumah-rumah yang lain. Tradisi gotong royong masih sangat ketat di suku Dayak Taman Meragun. Mereka saling bantu untuk menyiapkan hari gawai. Sebelum melaksanakan gawai kampung, suku Dayak Taman Desa Meragun melakukan ritual yang dinamakan Bepadah. Suku Dayak Taman Desa Meragun juga meminta jaga bala anak ensia. Nah, di mana itu yang artinya meminta untuk menjaga anak manusia. Kegiatan ini biasanya dilakukan di Karamat Nyayanta. Setelah gawai kampung selesai, biasanya Lembaga Adat Dayak melakukan Pekan Gawai Dayak atau PGD yang akan dilaksanakan di Rumah Betang, tepatnya di Kabupaten Skadau. Acara ini merupakan acara penutupan gawai dari kampung ke kampung atau desa ke desa yang diadakan di setiap tahunnya, yang dimana akan selalu dihadiri oleh pasukan merah.
acara ini adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Dewata atau Jubata, Sang Pencipta. Sedangkan ritual bepadah itu adalah yang berarti memberikan atau menyampaikan niat kepada Jubata, yang dimana ritual ini diambil dari bahasa Dayak Taman Sosat. Nah, jadi sehingga ritual bedah dimana maksudnya untuk memberitahukan dan berdoa kepada leluhur yang akan ada diadakan syukuran atau suatu acara. Dengan harapan setan melakukan ritual bepadah ini, kegiatan akan berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan ini tidak diganggu oleh roh jahat dan orang-orang yang menjalankan senantiasa setiap harinya. Bepadah ini terdiri dari berbagai rangkai kegiatan yang biasanya disebut sebagai madah manta, madah mansak, dan ngantong rancak. Ritual bepadah ini dimulai dengan madah manta, yang dimana madah manta ini untuk membuka komunikasi dengan roh leluhur. Dalam madah manta, para tokoh adat yang memimpin ritual di mana akan merapat mantra dalam bahasa setempat untuk menyampaikan dilaksanakannya upacara. Permintaan ritual ini menunjukkan bahan-bahan persembahan yang masih dalam kondisi yang belum dimasak. Manta yang artinya mentah. Pada proses madah manta juga dilakukan berkibau, yaitu mengibaskan ayam kampung yang masih hidup dengan membaca doa dan mantra. Setelah itu, tokoh adat tersebut melemparkan beras untuk melakukan pemberkatan. Rangkaian madah manta akan ditutup dengan memotong ayam yang telah dikibau tadi. Darah pertama yang jatuh dari diteteskan ke beras yang telah disediakan. Setelah madah manta, ayam akan dimasak sesuai permintaan pemimpin ritual. Setelah matang, beberapa bagian dari ayam yang dimasak akan dijadikan sesajian yang dihidangkan kepada orang-orang yang mengikuti acara tersebut. Sehingga sebelum memakan hidangan tersebut akan dilakukan ritual yang dinamakan madah masak. Madah masak yaitu memberitahu kepada roh leluhur untuk hadir dan makan bersama. Dalam madah masak, tokoh adat pemimpin ritual memanjatkan doa kepada leluhur supaya menghadang roh-roh jahat agar tidak masuk kampung dan mengganggu warga. Setelah selesai, para orang-orang yang mengikuti acara tersebut boleh memakan makanan tersebut. Bepadah diakhiri dengan gantung rancak. Rancak itu adalah wadah bambu yang digunakan untuk tempat sesajian. Rancak yang sudah berisi bahan sajian akan digantung di lokasi keramat. Beberapa rancak juga diperuntukkan untuk roh-roh jahat yang digantung di daerah atau di arah datang menuju desa. Tujuan setelah seserahan diberikan, roh-roh jahat membawa petaka segera kembali ke tempat asalnya dan tidak masuk ke desa. Sekian cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan.